PMR Manuk Dadali, SMP Negeri 1 Jatilawang. Misi saya dalam mendirikan PMR adalah untuk mewujudkan generasi muda dan berbakti bagi yang peduli kemanusiaan sesuai tribakti PMR. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang donor darah. Sebelum kita masuk ke materi donor darah, jika ada pertanyaan, apa sih fungsi darah pada tubuh manusia itu? Jadi, fungsi darah pada tubuh manusia itu yang pertama untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Dan yang ketiga, untuk menggantikan sel-sel yang telah rusak. 3. Nah, jadi donor darah itu ada 3 macam. Yang pertama, donor darah bayaran. Dan yang kedua, donor darah pengganti. Dan yang ketiga, donor darah sukarela. Nah, pada materi kali ini, saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud donor darah sukarela itu. Jadi, donor darah sukarela itu adalah seseorang yang menyumbangkan atau mendonorkan darahnya secara sukarela tanpa pamrih untuk kepentingan masyarakat umum, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, warna kulit, maupun jenis kelamin. Dan terkadang pendonornya pun tidak tahu untuk siapa darah mereka digunakan. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin mendonorkan darah, ada beberapa syarat-syarat yang perlu dipenuhi nih ketika mendonorkan darah. Yang pertama, perempuan ataupun laki-laki sehat jasmani rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang kedua, berusia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Dan yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Dan yang keempat, tekanan darah sistolik kisaran 100 sampai 150 mm hidrargyrum dan tekanan darah diastolik kisaran 60 sampai 100 mm hidrargyrum. Dan yang kelima, kadar hemoglobin di atas 12,5 gram. Dan yang keenam, interval menyumbangkan darah minimal 8 minggu dan penyumbangan darah minimal 5 kali dalam 1 tahun. Jadi, selain syarat-syarat donor darah tadi, ada juga beberapa hal yang dilarang saat mendonorkan darah. Yang pertama, sedang mengalami demam. Dan yang kedua, tekanan darah di antara 180 ke atas per milimeter hidrargyrum. Dan yang ketiga, berat badan di bawah 45 kg. Dan yang keempat, sedang mengidap atau mengalami penyakit HIV, AIDS, hepatitis, ataupun narkoba. Dan yang kelima, bagi perempuan yang sedang menstruasi atau mengalami kehamilan dan menyusui, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Nah, jika ada pertanyaan, apa sih tujuan donor darah itu? Jadi, tujuan donor darah yang pertama adalah untuk memelihara keadaan biologi darah atau komponen-komponennya agar tetap bermanfaat. Dan yang kedua, untuk mengganti kekurangan komponen seluler. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan oksigenasi jaringan. Dan yang keempat, untuk memperbaiki fungsi hormon asli. Selain tujuan donor darah, ada pula manfaat donor darah. Yang pertama, untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Dan yang kedua, untuk menjaga kesehatan jantung. Dan yang ketiga, menurunkan berat badan. Dan yang keempat, menurunkan resiko kanker. Karena dengan itu, zat besi yang ada di dalam tubuh akan berkurang. Dan di negara itu sendiri sudah tercatat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar untuk tujuan kemanusiaan dan bukan untuk tujuan komersial. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.